try this yourself. It's extremely dangerous. Hey semua, Ryan Nurasana is back. Yo, hello. Di video kali ini gue ingin membuat video paranormal experience. Sebelum gue masuk acara intinya lah, gue mau minta maaf dulu ke kalian karena jarang-jarang ini gue tuh jarang buat video lah. Emang jarang buat video akhir-akhir ini. Ya, gue tuh mau bilang kalau kalian belum tahu, kalau bagi kalian yang belum tahu ada paranormal experience atau apapun yang disebut pengalaman misterius atau pengalaman mistis dalam hidup, ya sampai dari sekarang sampai gue lahir, dari lahir sampai gue sekarang gitu. Oke. Ya ini true story banget. Gue ceritain pengalaman gue. Sebenarnya pengalaman gue ke cerita mistis itu banyak banget, dan ini juga malam. Ya ini malam gue sendirian di kamar dan langsung aja kita masuk ke intinya. Pertama kali gue pada malam-malam gue itu sakit dan badan gue tuh demam panas tinggi. Ya pokoknya sakit normal lah, tapi demamnya tuh parah banget, tinggi banget, sambil gue menggigil juga dan muntah juga. Dan pada saat itu nyokap gue bilang, ya udahlah kita ke rumah sakit aja. Oke. Kalau itu ya itu tepat jam, seinget gue itu jam setengah tiga malam. Nyokap gue nggak mungkin lah sendirian kan, gue juga masih kecil, masih kelas 2 SD waktu itu. Dan kebetulan abang sepupu gue tuh lagi ada di situ, nginep di situ. Ya abang sepupu gue tuh dulu tinggal di rumah gue, sekarang ya udah nggak ada lagi. Abang sepupu gue udah pindah maksudnya. Dan udahlah mereka nganter gue untuk ke UGD, rumah sakit. Ya rumah sakitnya agak jauh lah dari rumah gue. Pada saat itu gue tuh naik mobil bertiga. Gue duduk di depan, nih nyokap gue nyetir, abang sepupu gue di belakang gue. Kan dia mobil biasa lah. Pada saat itu gue jalan, waktu deket masjid At-Taufik. Gue merinding. Waktu deket masjid At-Taufik, gue tuh lihat kalau kalian tinggal di Jambi mungkin kalian tahu lah masjid At-Taufik. Iya, dia tuh kayak ini masjid, ini mobil gua, ini masjidnya, ini simpang. Waktu dari jauh tuh gua ngeliat nenek gak nginjak tanah, pakai kayak mukena gitu lah, kayak kain putih lah di seluruh tubuhnya, tapi bungkuk. Dia nenek biasa lah. Gue liatnya nggak negatif thinking dulu, gue positif thinking. Gue kira kan abis sholat, soalnya kan dekat masjid, abis sholat atau apapun kan, sholat tahajud atau apalah. Pada saat itu gue bilang, wah ngeri sekali nenek gini, nggak nginjek lantai. Pokoknya kok nggak nginjek lantai kan. Udah gue kucuk mata gue, mungkin gue halusinasi kan. Udah. Pada saat gue ngelihat nenek lagi, itu nggak ada. Neneknya itu hilang sekejap. Kayak gue lihat begini, udah hilang. Padahal simpang itu sama nenek jalan tuh masih jauh jaraknya. Dan waktu gue ngirauin nenek tuh, gue gak lihat nenek, gue langsung lihat ke depan. Apakah yang terjadi? Gue melihat sesosok cewek
berbadan tegap, berambut panjang, badannya tegap banget, tinggi pokoknya. Gue masih ingat tinggi, tegap, merinding gue, tegap, tinggi, pokoknya nggak nginjek tanah, kayak nggak ada kaki gitu, nggak nampak kakinya, pokoknya bajunya itu ke bawah sampai ke tanah, soalnya nggak nginjek tanah kayaknya, sehingga gue nggak. Dan pada saat itu gue kira dinding. Gue tanya, kalau nggak salah gue nanya gini, "Ma, lihat nggak cewek tinggi banget, pakai apa, baju putih, rambut panjang segini, panjangnya sepinggang, nggak salah." Gue deg-degan tuh waktu itu. Gue langsung tanya abang gue juga, tanya abang sepupu gue, sama kayak tanya nyokap gue gitu juga. Dan gue lihat lagi, dia deket. Waktu deket gue jerit kayak, "Ini mobil gue, dia di sini, dia di sini. Ini mobil gue, dia di sini." Gue nangis dan gue bilang kayak nyokap gue langsung, "Hantu mama, hantu." Tapi orang tua gue nggak lihat, sama abang sepupu gue, orang tua gue sama abang sepupu gue nggak lihat, nyokap gue maksudnya nggak lihat sama sekali, nggak ada orang katanya. Dan gue orang Islam ya, kalau dalam ajaran Islam, gue kalau lihat suatu kayak makhluk halus tuh, gue ya baca ayat kursi. Pada saat itu gue belum hafal ayat kursi, dan nyokap gue ngedampingin gue untuk membacanya. Gue sambil nutup mata, abang gue dari belakang giniin mata gue kan, tertutup biar nggak lihat. Tapi gue sekali lagi lihat, gue bingung, kok gue bisa lihat kan? Gue masih kepo, kayak gak mungkin gue masih lihat dikit. Di depan mata gue persis, kayak ini kaca mobil kan, sini nih kaca mobil, dia di sininya. Mukanya nggak ada, men. Itu mukanya nggak ada, dia tertutup sama rambut. Pada saat kejadian itu, oh shit, pokoknya gue nangis. Dan gue waktu ke rumah sakit itu kayak 1 detik dari situ, gue nggak tahu gue pingsan atau apa, gue nggak tahu gue pingsan ya, pokoknya 1 detik dari gue nangis baca kursi udah nyampe, cepet banget rasanya, aneh. Dan waktu gue sampai ke rumah sakit, waktu di UGD-nya, gue tuh masih kebayang gitu, wih, kuntilanak, gue ngebayangin kuntilanak terus. Gue ngelihat suster aja, kuntilanak, bawanya gitu semua sih, udah bawanya kuntilanak semua. Dan pada saat itu gue trauma banget, setiap lewat situ gue tutup mata, serius. Semenjak gue beraniin diri lah, ya sekarang gak ada lagi. Waktu ya terakhir tuh 6 SD, kelas 6 SD, setiap lewat itu gue tutup mata pokoknya. Gue takut banget lihat pohon itu. Oh ya, hantunya tuh di pohon, sebelah pohon, persis sebelah pohon besar. Shit, gue merinding, men. Oke, mungkin segini dulu video gue kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Kalau kalian mau minta gue untuk lanjutin ke part 2 paranormal experience gue, kalian tinggal komen dan ya like-nya sampai 20. Kalau udah lewat dari 20, gue bakal buat, pasti buat. Oke, insyaallah gue masih buat video paranormal experience yang keduanya. Oke, ya segini aja lah dulu video gue. Kalau ya videonya agak creepy, ya maklumin aja lah ya. Thanks for watching guys. Rafirana, signing out.